Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum modul 1 dan 2. Saya sebagai anggota ke-1 yaitu Rayhan Fatoni Andi Rafif NPM 06.2018.1.07023. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan per 24 pada bagian terakhir IP address dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini saya sebagai anggota 1, maka ketentuan saya yaitu per 10. Nah, yang dimaksud bagian terakhir IP adalah CIDR atau classless interdomain routing, adalah sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasikan alamat-alamat IP berbeda dengan sistem klasifikasi ke dalam kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Disebut juga sebagai supernetting. Nah, CIDR sendiri merupakan mekanisme routing dengan membagi alamat IP jaringan ke dalam kelas-kelas A, B, dan C. Dan CIDR per 10 adalah yaitu kelas A. Ini. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu hitung dan tentukan jumlah subnet, host per subnet, blok subnet, dan alamat host beserta broadcast yang valid pada IP. Di sini saya sebagai anggota pertama, maka IP saya adalah 192.168.100.15/26. Nah, ini IP address saya yaitu 192.168.100.15/6 dengan subnet mask saya yaitu 255.255.255.192. Ini adalah desimal subnet mask saya yaitu 111.11.11.11.11.11.11.000.000. Cara menghitungnya yaitu jumlah subnet mask ini dirumuskan dengan 2x. Nah, lalu jumlah host per subnet dirumuskan dengan 2y min 2. Lalu blok subnet dirumuskan dengan 256 per jumlah desimal subnet mask. Lalu alamat broadcast didapat dengan mengurangi satu host pada blok subnet. Jumlah subnetnya adalah 2x ini, di mana x adalah banyaknya dari binary 1 pada oktet terakhir subnet mask. Nah, 2 oktet terakhir untuk kelas B dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet saya adalah angka 2 yaitu 4 subnet. Nah, lalu jumlah host per subnetnya. Jumlah host per subnet sama dengan 2y min 2, di mana y sendiri adalah kebalikan dari x, yaitu 0. Banyaknya binary 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 2/6 min 2 sama dengan 62 host. Lalu blok subnet saya yaitu 256 min 192, yaitu nilai oktet terakhir subnet mask sama dengan 64. Nah, subnet berikutnya adalah 64 ditambah 64 yaitu 128, dan 128 ditambah 64 sama dengan 192. Nah, jadi subnet lengkapnya adalah 64, 128, dan 192. Bagaimana dengan alamat host dan broadcast yang valid? Nah, kita langsung buat tabelnya. Sebagai catatan, host pertama adalah 1 angka setelah subnet dan broadcast adalah 1 angka sebelum subnet berikutnya. Nah, ini adalah contoh alamat host dan broadcastnya. Ini adalah alamat host dan broadcast saya, yaitu subnetnya yaitu 192.168.100.0. Lalu host pertamanya yaitu 192.168.100.1. Lalu host terakhir 192.168.100.62. Lalu broadcastnya yaitu 192.168.100.63. Nah, begitu seterusnya, seperti contohnya di gambar ini. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 6, yaitu untuk anggota 1, jelaskan tentang topologi jaringan ring. Untuk anggota 2, jelaskan tentang topologi bus. Anggota 3, jelaskan tentang topologi star. Di sini saya adalah anggota 1, maka saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan ring.
Nah, topologi ring atau topologi cincin adalah topologi jaringan jenis ini menghubungkan satu komputer di dalam suatu loop tertutup. Nah, pada topologi jenis ini, data atau message berjalan mengelilingi jaringan dengan satu arah pengiriman ke komputer selanjutnya, terus hingga mencapai komputer yang dituju. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai terminal tujuan tersebut disebut sebagai work time atau waktu transisi. Nah, keuntungan dari topologi ring ini adalah kecepatan pengiriman yang tinggi, dapat melayani traffic yang padat, tidak diperlukan host, jadi relatif murah, lalu dapat melayani berbagai mesin pengirim, lalu komunikasi antar terminal mudah, lalu waktu yang diperlukan untuk pengaksesan data optimal. Untuk kerugiannya yaitu perubahan jumlah perangkatnya sulit, kerusakan di media pengirim dapat mempengaruhi seluruh jaringan, lalu harus dapat mendeteksi kesalahan untuk kemudian diisolasi, lalu kerusakan salah satu perangkat dapat menyebabkan kelumpuhan jaringan, lalu yang terakhir tidak baik untuk mengirimkan suara, video, dan data. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 8, yaitu melakukan konfigurasi IP statik dengan menggunakan IP 192.168.100.50/26. Ini penama. Kita buka Ubuntu kita terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masuk ke terminal. Nah, setelah kita masuk ke terminal, kita masuk ke mode root dengan perintah sudo -i, lalu enter, lalu kita masukkan password kita, lalu enter. Nah, setelah itu kita cek IP config kita dengan perintah if config, lalu enter. Nah, ini adalah IP config kita, yaitu np0s3. Nah, setelah itu kita ketikkan nano etc network interfaces. Nah, setelah itu kita enter. Sini saya ini adalah auto np0s3, yaitu IP kita. Nah, setelah itu kita ketikkan ini ifs np0s3, yaitu IP kita, lalu init static, lalu enter. Nah, setelah itu kita ketikkan address kita, yaitu 192.168.100.50, lalu kita enter. Nah, lalu kita masukkan netmask kita, yaitu 255.255.255.192, lalu enter. Lalu kita masukkan broadcast kita, yaitu 192.168.100.63, lalu enter. Nah, lalu kita masukkan network kita, yaitu 192.168.100.0. Nah, setelah itu kita Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Nah, setelah itu kita tes terlebih dahulu menggunakan perintah kita restart IP kita terlebih dahulu dengan perintah restart dengan perintah etc init.d networking restart. Nah, lalu kita enter. Nah, ini kita restart dengan perintah ini etc init.d networking restart. Nah, setelah itu enter, lalu muncul ini oke, restart network service berhasil. Nah, setelah itu kita cek hasilnya dengan if config, lalu enter. Nah, kita cek apakah berhasil. Nah, setelah itu kita jalankan dengan perintah ping 192.168.100.50, lalu enter.
Nah, BIM berhasil. Jadi soal nomor 8 berhasil dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan tugas praktikum modul 1 dan modul 2. Saya adalah anggota 2, Alexander Yuda Pratama, NPM 06 2018.1.07029. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 2, jelaskan tentang OSI layer. OSI yang merupakan kependekan dari Open System Interconnection adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konsepsional. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer hingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Lapisan OSI layer ada 7, yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, dan juga presentation layer. Dan yang terakhir adalah application layer. Fungsi setiap layer OSI. Lapisan ke-1, physical layer, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Lapisan kedua adalah data link layer, berfungsi untuk mengelompokkan bit-bit data menjadi sebuah frame. Lapisan ketiga adalah network layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Lapisan keempat adalah transport layer, berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut kepada paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Lapisan kelima adalah session layer, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, dan juga dihancurkan. Lapisan keenam adalah presentation layer, berguna untuk mentranslasi data yang akan ditransmisikan aplikasi ke dalam format yang sesuai dengan transmisi data jaringan. Lapisan ketujuh adalah application layer. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan service lain yang jalan di jaringan seperti server printer ataupun aplikasi komputer lainnya. Saya akan menjelaskan nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan per 24 pada bagian terakhir IP address dengan ketentuan sebagai berikut. Karena saya anggota 2, saya akan menjelaskan per 14. Yang dimaksud bagian akhir IP adalah CIDR atau Class Interdomain Routing, adalah sebuah alternatif untuk mengklasifikasikan alamat-alamat IP berbeda dengan sistem klasifikasi ke dalam kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Disebut juga sebagai supernetting. CIDR merupakan mekanisme routing dengan membagi alamat IP jaringan ke dalam kelas A, B, dan juga C. Dan CIDR per 14 adalah kelas A. Dan ini adalah tabel CIDR kelas A. Saya akan menjelaskan nomor 5. Hitung dan tentukan jumlah subnet, host per subnet, blok subnet, dan alamat host beserta broadcast yang valid pada IP 192.168.100.10/27 karena saya adalah anggota 2. Cara menghitungnya adalah jumlah subnet dirumuskan dengan 2x. Jumlah host atau subnet dirumuskan dengan 2y min 2. Blok subnet dirumuskan dengan 256 dikurangi jumlah desimal subnet mask. Alamat broadcast dapat didapatkan dengan mengurangi satu host pada
blok subnet. IP address-nya adalah 192.168.100.10/27. Unit mask-nya adalah 255.255.255.224 dan desimal subnetnya adalah 111.111.111.111.111.111.00000. Pertama kita hitung jumlah subnet 2x, di mana x adalah banyaknya binari 1 pada oktet terakhir subnet mask, 2 oktet terakhir untuk kelas B, dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 2/3, yaitu 8 subnet, dan juga jumlah host per subnet adalah 2/Y-2, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binari 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 2/5-2, yaitu adalah 30 host. Blok subnet dapat dihitung dengan 256 dikurangi 224 yang hasilnya adalah 32, dan subnet berikutnya adalah 32 ditambah dengan 32 yang berhasil 64, dan juga 64 ditambah dengan 32 yang menghasilkan 96, dan 96 ditambah dengan 32 yang menghasilkan 128 berikutnya sebagai berikut, dan subnet lengkapnya adalah 10,32,64,96,128,160,192 dan juga 224. Bagaimana dengan alamat host dan broadcast? Kita langsung buat tabel sebagai catatan. Host pertama 1 angka setelah subnet, dan broadcast adalah 1 angka sebelum subnet. Dan ini adalah tabel alamat host dan broadcast yang valid. Subnet untuk 192.168.100.10 adalah host pertamanya 192.168.100.1 dan juga host terakhir 192.168.100.30. Broadcastnya 192.168.100 dan juga 31. Begitu juga untuk subnet yang telah saya sebutkan, dan ini adalah tabel untuk alamat host dan broadcastnya. Nomor 6, untuk anggota 2, jelaskan apa itu topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang menggunakan kabel pusat yang merupakan media utama dari jaringan. Terminal-terminal yang ada membangun jaringan dihubungkan dengan kabel utama yang merupakan inti dari jaringan. Keuntungan dari topologi bus ini adalah 1. Jarak LAN tidak terbatas, 2. Kecepatan pengirimannya tinggi, 3. Tidak perlu dikendalikan pusat, 4. Jumlah perangkat dapat dirubah tanpa mengganggu perangkat yang lain, 5. Kemampuan pengembangannya tinggi, 6. Kondusif untuk jaringan gedung bertingkat. Dan kerugian untuk topologi bus adalah jika trafik tinggi dapat menyebabkan kemacetan, 2. Diperlukan repeater untuk memperkuat sinyal, 3. Operasional jaringan LAN tergantung tiap perangkat, 4. Keamanan data kurang terjamin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidar Rahman, NPM 070030. Di sini saya mau menjelaskan tentang apa saja yang telah saya kerjakan di praktikum jaringan komputer modul 1 dan 2. Saya di sini sebagai anggota ketiga dan saya mendapatkan
kode soal AR01. Di sini saya mengerjakan nomor 1, yaitu soalnya adalah sebutkan susunan fungsi setiap warna dari kabel strike dan crossover beserta fungsi warna kabel tersebut. Nah, yang pertama saya sebutkan susunan warna pada kabel strike, yaitu urutannya adalah putih oranye, selanjutnya oranye, putih hijau, biru, biru putih, hijau, putih coklat, dan coklat. Di ujung sisi sananya sama dengan susunan warna ini, makanya itu disebut dengan strike. Lalu selanjutnya susunan warna pada kabel cross, urutannya adalah putih oranye, oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Ini ada sisi ujung A. Lalu ujung B atau ujung sisi sebelah sananya satunya, yaitu putih hijau, hijau, oranye putih, biru, biru putih, oranye, coklat putih, coklat. Di sini perbedaannya terdapat di awal, yaitu di sini yang di ujung B itu putih hijau dan hijau, sedangkan di ujung A itu putih oranye dan oranye. Lalu kabel biru dan kabel biru putih diapit oleh oranye putih dan oranye kalau di ujung B, sedangkan kalau di ujung A diapit oleh hijau putih dan hijau. Lalu fungsi setiap warna pada strike dan cross. Fungsi dari setiap warna adalah pertama kabel oranye. Kabel oranye berfungsi sebagai media penghantar paket data. Fungsi ini berlaku juga untuk putih oranye, hijau, dan putih hijau. Lalu selanjutnya ada kabel biru yang berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Fungsi ini juga berlaku untuk kabel putih biru, yaitu juga untuk mengantarkan paket suara. Kabel coklat memiliki fungsi untuk mengantarkan tegangan DC. Itu juga fungsinya berlaku juga untuk kabel putih coklat yang digunakan untuk menghantarkan tegangan DC. Selanjutnya saya mengajarkan soal nomor 3, yaitu fungsi dari kabel strike dan cross. Fungsi kabel strike digunakan untuk menghubungkan komputer ke hub komputer atau komputer ke switch, atau sebaliknya. Fungsi kabel cross yaitu untuk menghubungkan ke sesamanya, yaitu menghubungkan komputer ke komputer, hub ke hub, switch dan ke switch. Soal selanjutnya saya mengajarkan nomor 4, dan karena jelaskan apa yang dimaksud dengan per 24 pada bagian IP address dengan ketentuan sebagai berikut: anggota 1/10, anggota 2/14, anggota 3/8. Karena di sini saya sebagai anggota ketiga, saya mengerjakan yang per 8. Yang dimaksud dengan IP per 24 ini adalah CIDR atau Classless Interdomain Routing. Adalah sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasikan alamat-alamat IP berdasarkan dengan sistem klasifikasi ke dalam kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D, dan kelas E. Disebut juga sebagai supernetting. CIDR merupakan mekanisme routing dengan membagi alamat IP ke jaringan ke dalam kelas A, B, dan C. Dan CIDR 8 ini termasuk kelas A. Selanjutnya, nomor 5, hitung jumlah subnet, host subnet, blok subnet, alamat host, beserta broadcast yang valid pada IP 192.168.100.20/28. Jumlah subnetnya adalah 2/4 sama dengan 16. Lalu host per subnetnya 2/4 sama dengan 14. Blok subnetnya adalah 256 kurangi 240 sama dengan 16 plus 16 sama dengan 32 plus 16 sama dengan 48 plus 16 sama dengan 4 plus 16 sama dengan 80 plus 16 sama dengan 96 plus 16 sama dengan 112 ditambah 16 sama dengan 128 tambah 16 sama dengan 144 tambah 16 sama dengan 160 plus 16 sama dengan 176 plus 16 sama dengan 192 plus 16 sama dengan 208 plus 16 sama dengan 224 dan 16 plus 16 sama dengan 240. Jadi blok subnetnya adalah 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224 dan 240. Ini adalah alamat host dan broadcastnya. Subnetnya yang pertama adalah ini 192.168.100.0.
Host pertamanya adalah 192.168.100.1. Host terakhirnya 192.168.100.14. Broadcastnya 192.168.100.15. Ini subnet selanjutnya sama seperti perhitungannya sama seperti ini. Ini tambah 1, ini tambah 13, ini tambah 1. Nanti broadcastnya untuk mencari subnet selanjutnya ditambahkan 1. Itu caranya berlaku untuk seterusnya. Sampai sini juga. Terakhir 240, 241, 254, 255. Lalu soal selanjutnya adalah nomor 6, penjelasan topologi star. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan berupa konvergensi ke node tengah, yaitu adalah hub atau switch, ke setiap node atau pengguna. Intinya topologi ini menggunakan hub atau switch untuk menyambungkan antar pengguna. Karakteristiknya yaitu adalah setiap node berkomunikasi secara langsung dengan central node. Trafik data mengalir dari node ke central node lalu kembali lagi. Jadi kita mengirimkan data ke hub atau ke switch, lalu jika kita mengirimkan dari A ke B, berarti dia mengirimkan dari A ke switch lalu ke B. Begitu juga sebaliknya. Jika terjadi kerusakan pada satu node, maka yang terganggu hanya node tersebut. Misalnya node A terganggu atau mengalami kerusakan, yang terganggu itu hanya node A-nya saja. Node yang lain-lain tidak akan kena efeknya. Mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke central node. Jadi misalnya kalau mau nambah anggota lagi A, B, misalnya nambah C, tinggal colokin saja kabel ke hub atau switchnya tersebut. Lalu kelebihan dari topologi star adalah tingkat keamanan yang tinggi, tahan terhadap lalu lintas yang sibuk, akses kontrol terpusat, kemudian deteksi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan. Kekurangannya adalah jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Boros dalam pemakaian kabel. Hub jadi elemen penting karena kontrol terpusat, biaya jaringan paling mahal daripada bus atau ring. Lalu selanjutnya adalah menentukan alokasi subnetwork dari IP jaringan 128.25.0.0/21 yang dibagikan ke setiap gedung dengan jumlah host yang berbeda-beda sebagai berikut: gedung A10, gedung B20, gedung C10, gedung D5, gedung E15, gedung F2. Ini adalah network address-nya. Alamat IP yang dibutuhkan adalah 62. Alamat IP yang tersedia dialokasikan ke subnet ada 96. Gedung A, alamat IP yang dibutuhkan ada 10. Alamat IP yang dialokasikan ada 14. Network address-nya 128.25.0.64/28. Netmask-nya 255.255.255.240. Rentang yang ditugaskan adalah 128.25.0.65 sampai 128.25.0.78. Broadcast-nya adalah 128.25.0.79. Lalu gedung B, alamat IP yang dibutuhkan adalah 20. Alamat IP yang dialokasikan 30. Network address-nya 128.25.0.0/27. Netmask-nya 255.255.254. Rentang yang ditugaskan adalah 128.25.0.1 sampai 128.25.0.30. Broadcast-nya adalah 128.25.0.31. Gedung C, alamat IP yang dibutuhkan adalah 10. Alamat IP yang dialokasikan adalah 14. Network address-nya adalah 128.25.0.80/28. Lalu netmask-nya adalah 255.255.255.240. Rentang yang ditugaskan adalah 128.25.0.81 sampai 128.25.0.94. Broadcast-nya adalah 128.25.0.95. Gedung D, alamat IP yang dibutuhkan adalah 5. Alamat IP yang dialokasikan 6. Network address-nya 128.25.0.96/29. Netmask-nya 255.255.255.248. Rentang yang ditugaskan adalah 128.25.0.97 sampai 128.25.0.102. Broadcast-nya adalah 128.25.0.103. Gedung E, alamat IP yang dibutuhkan adalah 15. Alamat IP yang dilokasikan adalah 30. Network address-nya adalah 128.25.0.32/27. Netmask-nya 255.255.255.224. Rentang yang ditugaskan adalah 128.25.0.33 sampai 128.25.0.34.
128.0.62. Broadcastnya adalah 128.25.0.63. Lalu selanjutnya gedung F. Alamat IP yang dibutuhkan adalah 2, alamat IP yang dialokasikan adalah 2, network address-nya adalah 128.25.0.104/30, net mask-nya adalah 255.255.255.252. Rentang yang ditugaskan adalah 128.25.0.105 sampai 128.25.0.106. Broadcast-nya adalah 128.25.0.107. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.